Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh paling denial banget gitu ya ketika melihat IQ rata-rata orang Indonesia. Yang dimana IQ rata-rata orang Indonesia itu paling rendah gitu ya. Ya, walaupun tidak peringkat paling bawah di IQ terendah. IQ merupakan kecerdasan intelektual atau bahasa kerennya biasa kita sebut intelligence quotient atau bisa disingkat dengan IQ. Ya, menurut informasi yang kudapat, IQ rata-rata orang Indonesia itu berada di angka 78. Angka ratanya teman-teman. Itu sangat rendah banget. Yang dimana angka tersebut merupakan kategori IQ borderline. Borderline loh teman-teman. Itu sangat ya di bawah gitu ya. Walaupun nggak di bawah banget. Sebelumnya IQ itu bukan merupakan kepintaran gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman berada di sekolah gitu. Kemudian teman-teman mendapatkan peringkat 1 atau ujian bahasa Inggrisnya dapat 90. Makna IQ merupakan kemampuan penalaran, daya tangkap, pemecahan masalah, kemudian pemahami gagasan. Sehingga dengan riset tersebut yang dimana rata-rata IQ orang Indonesia itu berada di angka 78. Nah teman-teman, angka tersebut merupakan kategori borderline ya, yang dimana IQ normal seseorang itu berada di angka 90 hingga 110. Nah range-nya atau renggangnya itu sangat jauh ya teman-teman. Nah bisa kita lihat jarak antara 78 ke 90 itu cukup jauh teman-teman. Sehingga perlu ada peningkatan sumber daya manusia kita, yaitu peningkatan literasinya. Menurut riset yang dilakukan oleh PISA, anak-anak Indonesia yang berusia 16 tahun ke bawah dengan tingkat literasi yaitu 70 dari 80. Rankingan literasi tersebut yaitu berupa kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. Dalam hal ini, tingkat kemampuan membaca, sains, dan matematika Indonesia, terutama pada anak-anak yang berusia 16 tahun ke bawah, itu masih sangat rendah. Pada pemilu presiden yang telah lalu, aku sudah melihat dan membuktikan bagaimana cara pandang masyarakat Indonesia tentang memenuhi program ataupun visi dan misi setiap calon presiden dan wakil presiden pada saat kampanye. Ya, masyarakat Indonesia masih kurang memahami gagasan dan kemampuan penalaran yang masih rendah. Buktinya, calon presiden dan wakil presidennya menyampaikan visi dan misinya gagasannya secara serius. Mereka tidak bisa menelaah dengan dalam. Mereka hanya melihat dari euforianya saja, mana presiden yang paling asik, walaupun gagasannya amburadul gitu ya. Ya, contohnya kayak misalnya kayak joget-joget ataupun yang seru-seru dan yang asik-asik. Mereka tidak menilai dari programnya atau visi dan misinya, akan tetapi mereka masih menilai dari permainan politiknya, padahal itu hanyalah alat untuk menarik masyarakat Indonesia yang kalangan bawah, yang tidak mengerti tentang politik. Sehingga banyak masyarakat yang terbuai dengan hal itu. Selain itu juga, ada juga masyarakat yang hanya ikut-ikutan memilih calon A, calon B, dan calon C. Akan tetapi mereka tidak memiliki alasan yang pasti kenapa mereka harus memilih calon A, calon B, ataupun calon C. Kita masyarakat Indonesia dengan rata-rata IQ berada di angka 78 ataupun borderline, dan ketika kita mendapatkan masalah, kita akan sulit untuk menyelesaikannya. Karena kurangnya kemampuan penalaran serta menganalisis suatu kondisi yang sedang dihadapi. Hal apa yang harus diambil dan bagaimana keputusan yang harus diambil, serta impact-nya jangka pendek maupun jangka panjang terkait keputusan yang akan diambil. Dan ketika mendapatkan permasalahan yang lebih kompleks lagi, yang lebih berat lagi, maka orang tersebut akan terasa sangat-sangat sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tinggi ataupun rendahnya IQ orang Indonesia itu akan menentukan kualitas SDM Indonesia. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, IQ orang Indonesia itu berada di angka 78. Hal tersebut membuat banyak orang mengklaim bahwa masyarakat Indonesia itu bodoh. Walaupun tidak semua, akan tetapi ini adalah angka rata-rata, sehingga kita bisa menyimpulkan rata-rata orang Indonesia itu adalah orang-orang bodoh. Bagaimana menurut teman-teman terkait orang Indonesia yang memiliki rata-rata IQ 78 ataupun borderline ini? Saya tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.